Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perbedaan Al-Quran, hadis Nabi, dan hadis Qudsi, baik dari sumber maupun kekuatan hukumnya. Pembahasan pertama pada materi kali ini yaitu adalah pengertian Al-Quran, hadis Nabi, dan hadis Qudsi. Pengertian Al-Quran secara etimologi, kata Al-Quran sama kiro'ah, keduanya berasal dari kata qoro'ah. Dari segi makna, lafadz Al-Quran bermakna bacaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sedang pengertian hadis Qudsi secara etimologi, kata Al-Qudsi adalah nisbah atau sesuatu yang dihubungkan kepada Al-Quds yang berarti suci. Secara istilah, hadis Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dan disandarkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori pemikiran hadis Qudsi yang pertama dikemukakan oleh Subhi Sholeh dalam bukunya menjelaskan tentang ketidaksamaan mengenai pemaknaan antara hadis Qudsi dan hadis Nabawi pada umumnya. Sedang pemikiran yang kedua menurut William A. Graham dalam karyanya menyebutkan bahwa tidak mungkin atau jarang bagi intelek muslim di barat yang membahas mengenai hadis Qudsi. Dalam periwayatan hadis Qudsi ada dua lafadz yang digunakan. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW menurut apa yang diriwayatkan beliau dari Allah. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut yang diriwayatkan daripadanya oleh Rasulullah SAW. Hadis Nabi atau hadis Nabawi ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, pengakuan atau ketetapan maupun sifat. Hadis Nabawi dibagi menjadi dua, yaitu tauqifi dan taufiki. Pengertian taufiki adalah hadis yang disampaikan kepada Nabi berdasarkan hasil dari pemahaman Nabi dari kalam Allah atau Al-Quran. Sedang tauqifi yakni hadis yang telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Nabi kemudian menyampaikannya menggunakan gaya bahasanya sendiri. Hukum hadis Nabawi tergantung pada kualitas dan bersambung atau tidaknya sanad, sehingga memungkinkan suatu hadis Nabawi berstatus sahih, hasan, atau dhaif. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis Nabawi. Yang pertama, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia sampai akhir zaman. Sedangkan hadis Nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan dengan Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Orang yang menyandarkan boleh sahabat atau tabi'in dan lainnya. Yang kedua, dalam Al-Quran, teks dan makna berasal dari Allah. Sedangkan dalam hadis Nabawi, teks dan makna berasal dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bernilai ibadah bagi orang yang membacanya, sedangkan hadis Nabawi tidak ada hukumnya ibadah. Selanjutnya adalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis Qudsi. Pada Al-Quran, lafadz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis Qudsi maknanya berasal dari Allah tetapi lafadznya berasal dari Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan
buah mukjizat dan terpelihara dari terjadinya perubahan dan pertukaran. Dan juga Al-Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna, sedangkan hadis qudsi bukan sebuah mukjizat. Lafaz dan susunan kalimat di dalamnya bisa saja berubah karena dimungkinkan untuk diriwayatkan secara makna. Hadis qudsi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak disebarluaskan karena bersifat pribadi, dan hanya sahabat terpilih yang bisa menerimanya. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai seorang rasul dan wajib menyebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran demi kemurnian dan kesucian. Hadis qudsi dan Al-Quran tidak disatukan dalam satu mushaf, namun hadis qudsi berdiri sendiri dan tidak dibukukan atau kodifikasi. Ya, yang terakhir ini adalah perbedaan antara hadis qudsi dan nabawi. Dalam hadis qudsi, nisbah atau pembangsaan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah. Oleh karena itu, dihubungkan hadis tersebut dengan hadis qudsi atau dengan Allah atau hadis ilahi. Sedangkan hadis nabawi, nisbah atau pembangsaannya adalah kepada Nabi Muhammad dan periwayatannya berasal dari beliau. Dalam hadis qudsi diriwayatkan secara ahad sehingga kebenarannya adalah suatu dugaan. Sedangkan dalam hadis nabawi diriwayatkan secara mutawatir dan ahad. Secara garis besar, teks dalam hadis qudsi berasal dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya berasal dari Allah, sedangkan dalam hadis nabawi teks dan juga maknanya langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.